Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, keberkahan senantiasa melingkupi kita semua. Di hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran sejarah dengan tema penyebaran kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita pelajari di minggu kemarin, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Ini adalah teks proklamasi 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu di rumahnya Bung Karno. Kemerdekaan ini tidak didapatkan serta-merta, tetapi melalui perjuangan tanpa kenal lelah dari seluruh elemen rakyat Indonesia. Ini syarat terbentuknya negara ada 4: memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Maka singkat cerita, keempat syarat terbentuknya negara ini sudah terpenuhi. Namun tidak berhenti di situ. Kemerdekaan ini harus disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia karena agar semua rakyat ini tahu kalau Indonesia itu merdeka. Nah, bagaimana cara negara untuk menyebarluaskan kemerdekaan itu? Dan kan di zaman dahulu belum ada internet seperti sekarang ini. Belum ada Instagram, belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada medsos lainnya. Yang dilakukan adalah dengan ini dia. Pertama, melalui kantor berita Yoshima atau Domei. Pada tanggal 17 Agustus sekitar pukul 6:30 malam, wartawan kantor berita Domei yang namanya itu Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi. Nah, salinan teks proklamasi ini diberikan kepada Daidan Palenawen. Oleh Palenawen ini, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F. Wus, seorang petugas telekomunikasi, untuk kemudian disebarluaskan atau diudarakan. Jadi disiarkan melalui kantor berita Domei. Ini yang pertama. Yang kedua adalah melalui radio Hoso Kanri Kyoku. Sekarang adalah RRI, Radio Republik Indonesia. Masih di tanggal 17 Agustus sekitar pukul 7 malam, teks proklamasi ini diberikan oleh Syahrudin yang diam-diam masuk ke radio ini. Nah, teks proklamasi ini diberikan kepada Yusuf Ronodipuro, Bakhtiar Lubis, dan Suprapto, menyiarkan kemerdekaan Indonesia melalui RRI. Yang ketiga adalah melalui surat kabar. Surat kabar sekarang adalah koran. Berita proklamasi kemerdekaan ini juga disebarkan melalui surat kabar. Surat kabar pertama yang menyiarkan berita tentang proklamasi adalah Koran Cahaya yang terbit di Bandung. Kemudian Suara Asia yang terbit di Surabaya. Ini koran Suara Asia yang terbit di Surabaya, sementara ini adalah Koran Cahaya yang terbit di Bandung. Selain 3 sarana ini, masih ada juga melalui pamflet, poster, dan spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis. Berita proklamasi ini diberitakan, disebarkan melalui coretan pada tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu bentuk dukungan dari rakyat Indonesia. Pada tanggal 19 September 1945, ribuan massa berbondong-bondong membanjiri lapangan Ikada atau sekarang di Monas. Mereka datang dari seluruh penjuru wilayah Jakarta
Tangerang, Bekasi, dan tempat-tempat lain. Ribuan massa itu tidak gentar meskipun sebenarnya lapangan Ikada itu dijaga ketat oleh pasukan bersenjata Jepang. Karena kan waktu itu Jepang ditugaskan menjaga status quo. Salah satu konsekuensi dari menyerah tanpa syaratnya Jepang kepada sekutu adalah Jepang ini diwajibkan untuk menjaga keadaan di Indonesia agar kondisinya tidak berubah, tetap dijajah oleh Jepang, tetapi Jepang tidak boleh melakukan sesuatu apapun sampai sekutu ini datang ke Indonesia. Sekitar pukul 15 atau jam 3 sore, Soekarno memasuki lapangan dan langsung menuju panggung yang telah disediakan. Beliau berpidato singkat mengajak rakyat Indonesia untuk setia kepada pemerintahan dan meminta kepada semua masyarakat yang hadir waktu itu untuk segera pulang dengan tertib, karena kalau terlalu lama ditakutkan akan terjadi bentrokan dengan pasukan Jepang. Selanjutnya, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dan berita itu sampai kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan dari Keraton Ngayogyakarta, mengeluarkan pernyataan yang berisi, pertama, Yogyakarta ini mengakui kemerdekaan Indonesia dan merupakan wilayah dari Indonesia yang bersifat kerajaan. Kemudian kedua, Sultan Hamengkubuwono ini memegang pemerintahan di wilayah Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat RI, dan Sultan Yogyakarta bertanggung jawab atas negeri Yogyakarta langsung kepada Presiden RI. Jadi semua yang ada di Jogja ini adalah tanggung jawabnya adalah dari Sultan Hamengkubuwono. Ini adalah foto dari Sultan Hamengkubuwono. Ini adalah foto dari Insinyur Soekarno. Baik. Mungkin demikian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke kolom komentar atau melalui chat pribadi. Oke, demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.